Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dengan kami dalam acara kostum konsultasi seputar hukum. Untuk itu kami ingin menyuguhkan kepada pemirsa semua ada bincang-bincang hukum nanti dengan narasumber kami, masih seputar pentingnya peran serta advokat dalam suatu sistem politik terkait penegakan dan keseimbangan dari sisi hukum di dalam satu negara. Tentunya hari ini saya kedatangan tamu istimewa saya. Beliau adalah pakar hukum, yaitu abang saya. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan beliau, yaitu Bapak Dr. Andus Tubagus Muhammad Ali Asgar, SHMH MSc MM. Beliau ini adalah seorang praktisi hukum juga, dan kali ini kostum sengaja mengundang beliau untuk supaya saya bisa mengkorek-korek isi pikiran beliau yang saya anggap cemerlang. Tentu ini demi kepentingan daripada pemirsa semua, masyarakat luas, supaya dapat memahami hukum secara utuh, supaya masyarakat sendiri tidak secara serta-merta nanti memahami hukum itu setengah-setengah. Dan kita membantu pemerintah dalam rangka melakukan edukasi, melakukan pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat terkait hukum itu sendiri. Karena banyak masyarakat yang katakanlah melihat di sosmed setengah-setengah, lalu memberikan statement yang salah, kemudian dianggap hoax, atau nanti memberikan keterangan yang sifatnya kebohongan, sehingga nanti tidak akan terkait di undang-undang ITE. Nah, untuk itu saya sambut tamu kita, yaitu Bang Muhammad Ali Asgar. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Lama nggak bertemu kita. Iya, ini abang ini kan boleh dikata abang saya, senior saya dalam advokat. Dulu pernah satu tim juga kita, Bang, ya? Betul. Nanganin perkara-perkara besar di Jakarta itu. Nah, saya sengaja mengundang abang untuk bisa memberikan satu pemahaman yang bisa nantinya dapat memberikan kecerdasan kita berpikir, khususnya untuk pemirsa di dalam live streaming Tirta Radio maupun televisi, ya. Karena hari ini kami memberikan satu tayangan live di Facebook Tirta Media bekerjasama dengan Raydin Anom and Partner. Karena ini acara sengaja kami bangun, satu-satunya acara yang dibangun oleh kantor advokat. Ya, nanti kiranya kita semua dapat memahami secara menyeluruh, karena kita negara hukum. Tentu masyarakat kita harus paham tentang hukum.
agar terbangun kesadaran hukum. Dan selanjutnya kemudian agar masyarakat tidak gampang melanggar hukum. Nah untuk itu Bang, terkait tema kita hari ini, saya ingin bertanya sedikit, penting nggak sih peran serta advokat dalam suatu sistem politik? Nah, jadi saya minta komentar Abang sedikit. Baik, di dalam sistem politik di negara kita itu kan sudah secara demokratis memenuhi syarat, 3 syarat tadi. Yang pertama, kekuasaan itu harus dibagi, harus dipisah, yang tidak notabene menjadi otoriter, maka ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Advokat di dalam hal ini masuk ranah mana? Tentu ranah yang disebut adalah yudikatif di dalam penegakan hukum. Di dalam undang-undang advokat diamanatkan bahwa advokat adalah salah satu penegak hukum di negara Republik Indonesia. Salah satu penegak hukum. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Oke. Kan? Nah, kapan advokat dirinya itu dianggap sebagai penegak hukum? Ketika pemberi kuasa memberikan kuasa kepada advokat untuk menjalankan profesinya. Disitulah advokat berperan sebagai salah satu penegak hukum, di mana advokat menjalankan posisinya, menjalankan profesinya, dia adalah salah satu penegak hukum di Republik Negara Hukum ini. Oke. Advokat kan di dalam melakukan penegakan demi kepentingan klien tadi, artinya alat penegak hukum. Maka advokat sendiri kan sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 bahwa advokat adalah melekat hak imunitas. Ya. Karena advokat itu sendiri harus dibentengi kekebalan imunitas itu agar dia mampu memberikan satu perlindungan hukum kepada kliennya. Nah pertanyaannya begini Bang, apa sih itu hak kekebalan imunitas itu ya sesungguhnya? Ya. Jadi merujuk kepada Undang-Undang Advokat, pasal tentang kekebalan imunitas itu bahwa advokat tidak dapat dipidana maupun diperdata. Tidak dapat dipidana dan diperdata di dalam membela kepentingan klien. Oke. Kan? Artinya ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi bahwa kekebalan advokat itu bagaimana? Dia tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, karena dia dengan itikat baik gitu ya menjalankan profesinya selaku advokat. Yang pertama adalah sebagai penasihat hukum, sebagai pembela kepentingan klien. Yang ketiga, dia bertindak atas nama klien menghadap para penguasa di negeri kita ini untuk mensejajarkan bahwa hak-hak klien itu yang diamanatkan oleh dirinya sebagai advokat dalam penegakan hukum. Itu ya, hak imunitas. Betul. Walaupun hak imunitas itu kadang juga dicabut oleh penguasa. Contoh, saya melihat atau kita semua bisa melihat bahwa terkait kasus Alvin Lim, itu kan dia sedang melakukan sebuah penegakan kepentingan kliennya sebagaimana telah diikatkan atau sebagaimana telah melekat kewenangannya di dalam kuasa yang diberikan kliennya. Lalu kemudian Alvin Lim, walaupun kasusnya sudah diputus itu kan terkait tentang adanya turut serta karena dia hanya memberikan alamat
domisilinya. Nah, dan apakah tuntutan dia itu ada kaitan politisnya? Tidak. Apa karena Alvin Lim terlalu vokal gitu? Ya. Menurut abang gimana? Jadi kalau dikategorikan terlalu vokal, ada kepentingan politik, sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum, tentunya tidak menepikan bahwa ANSI sebagai penegak hukum, advokat dalam hal ini, harus dapat membuktikan bahwa mana yang patut diduga, mana yang patut tidak diduga. Ini kan abu-abu kadang-kadang. Ada kepentingan politik tadi, jelas yang namanya politik hukum di dalam sumber negara itu ada kepentingan. Ada kepentingan. Tetapi di dalam ranah penegakan hukum sebagai advokat, tentunya kita dapat melawan ya hal-hal yang menimpa diri kita kepada teman kita yang berprofesi sebagai advokat, dijamin dalam undang-undang pasal 16 undang-undang advokat. Gitu loh. Nah, bagaimana ini kasus bisa bergulir? Tentunya di dalam ranah pidana tentunya kan dimulai adanya penyelidikan. Dimulai penyidikan, baru di BAP, lalu bagaimana hasil daripada BAP itu disampaikan kan perkembangan kasus itu. Dalam hal ini paradigmanya adalah yang dibangun ya, masyarakat ini kurang paham gitu loh. Dipisahkan antara dugaan ya dan juga disebut penyertaan. Dalam kasusnya Alvin Lim ini kan patut diduga ada dokumen palsu. Dalam hal ini apa yang dipalsukan misalnya, dibuktikan apa tidak? Kalau misalnya seorang klien entah di mana rumahnya, entah dia pindah, entah dia ingin alamatnya itu jelas, bisa nggak dia menggunakan alamat daripada advokat? Kalau dalam permintaannya sebagai penduduk sementara atau disebut adalah penduduk lokal yang domisilinya sesuai dengan undang-undang kedudukan catatan sipil gitu ya, boleh-boleh saja. Boleh ya? Boleh dong, dengan catatan prosesnya itu dilalui dengan benar. Ya. Kan begitu. Saya kasih contoh sedikit, Pak. Ya. Di dalam surat kuasa lawyer, kadang-kadang klien itu juga memilih domisili di kantor kedudukan hukum penerima kuasa. Nah, salah nggak itu? Sebetulnya tidak ada yang salah gitu ya, karena begini, hemat kata ya, bahwa kepentingan klien dalam hal ini dalam penegakan hukum itu harus ada yang namanya trust. Kepercayaan. Nah, di mana saling percaya ini tidak dapat menepikan tentang tadi kejujuran itu. Di mana klien kalau dalam hal ini alamatnya gitu ya menumpang atau izin kepada seorang pemberi dan penerima kuasa, dan ini memberi kuasa adalah klien, penerima kuasa adalah pengacara, maka pengacara dapat mengurus surat-surat itu di Dukcapil, pendudukan catatan sipil kan. Nah, bagaimana itu prosesnya? Kembali proses yang benar. Ada surat pengantar, pindah alamat, ada jelas-jelas semua ada tahapan-tahapannya sehingga keluarlah domisili yang benar. Kalau itu dilakukan, saya rasa tidak ada kecenderungan penyidik atau dimanfaatkan oleh tadi sekelompok orang dalam berpolitik ini, istilahnya membidik seseorang itu berdasarkan hal-hal remeh-temeh. Gitu. Remeh-temeh kan? Yang penting advokat dia secara jujur, etikat baik, dan dapat menghadirkan klien bila mana diminta dihadirkan. Nah, pemberi kuasa, penerima kuasa kan ini mewakili pemberi kuasa. Apakah harus hadir dia selamanya? Tidak perlu, gitu loh. Kalau seandainya diperlukan, dihadirkan permintaan daripada penegak hukum lainnya, dalam ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan hakim, advokat wajib menghadirkan. Nah, sepakat nggak jika advokat itu bersama kedudukannya dengan penegak hukum lain? Nah, jika sepakat, dalam prakteknya advokat itu kadang-kadang ada upaya pelemahan. Betul. Saya kasih contoh. Ketika klien kita
dilakukan penahanan Ya. karena statusnya tersangka, Ya. maka kewenangan penahanan itu ada di wilayah penyidik. Ya. Betul. Nah, tiba-tiba advokat itu membuat surat yang namanya permohonan untuk ditangguhkan. Nah, permohonan itu kan kata Ya. di mana hamba menempatkan kepada tuannya. Nah, jadi kalau tadi advokat berkedudukan sama dengan Hukum lain. penegak hukum lain sebagai amanat konstitusi negara, maka nggak perlu mohon dong sebenarnya. Ya. Bagaimana menurut abang kita ini? Ya, ini kan adalah narasi, ya. Narasi ya. Narasi kosakata yang melekat terhadap kalimat diktumnya adalah tentang permohonan. Permohonan. Di dalam sesama penegak hukum, bahasa-bahasa itu harus dihilangkan. Tugas siapa itu? Tugas para advokat yang bernaung di dalam organisasi advokat. Oke. Kan ada pendidikan advokat. Oke. Masing-masing organisasi advokat mendidik advokatnya. Saya tertarik ini. Nah. Saya tertarik, Pak. Iya. Abang ini kan Ya, di dalam organisasi advokat, ya, saya boleh sebut ya, ya, Kongres Advokat Indonesia. ya, Di DPP-nya itu kan sebagai ketua bidang organisasi. ya. Nah, tentu kalau ini tugas organisasi advokat, boleh nggak? Apakah sudah dilakukan upaya-upaya itu melalui organisasi besar ini untuk Ya. melakukan protek kepada pemerintah? Jadi kita punya jati diri, punya marwah di dalam organisasi advokat. Oke. Kongres Advokat Indonesia yang didirikan, salah satu yang pendirinya adalah Bang Indra Hanun Lubis almarhum dan beberapa petinggi-petinggi atau senior termasuk Bang Ahmad Nasution itu, Ahmad Nasution, itu sudah melekatkan bahwa advokat di dalam organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia itu tidak boleh lagi ya menghamba atau menurunkan grade atau degradasi di dalam status strata yang sama, Oke. gitu ya. Maka dalam pendidikan advokat ya, selaku mentor saya, selaku juga pendidik ya, baik di ranah organisasi advokat maupun sebagai pengajar ilmu hukum, Belajar ya. maka saya berulang kali menyampaikan kepada baik diri pribadi maupun teman-teman yang tergabung dalam OA maupun di luar OA kita organisasi advokat untuk tidak membuat narasi, membuat kalimat permohonan. Iya. Gitu loh, kita meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kapolres, Kapolda, Kapolri atau Bareskrim untuk ya menangguhkan. Ya, karena masih Iya kan? kita melihat fakta di lapangan. Iya, Jangankan Iya. anak-anak advokat yang iya, katakanlah junior kita, Iya. ya, kita Iya. kelompok kita yang senior-senior aja masih menggunakan Iya. hal itu, iya, masih menganggap iya, bahwa ketika advokat juga mau meminta informasi secara utuh kepada penyidik, itu ada yang namanya permohonan SP2HP Iya. dan seterusnya. Ini kan ada satu bangunan iya, pikiran yang salah. iya, Walaupun tadi kita tahu bahwa secara amanat konstitusional bahwa advokat merupakan satu kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga lain. Kalau boleh saya katakan kemitraan. Jadi kalau kemitraan itu berarti dia punya kedudukan yang sama. Nah, untuk mengatasi hal-hal ini, pertanyaannya saya agak mengerucut, Pak. Ada nggak rencana organisasi advokat, khususnya KAI, iya. melakukan komunikasi kepada Iya. petinggi negara dalam rangka tadi membangun Iya. persamaan hak di mata hukum tadi? Iya. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi yang pertama bahwa
bahwa disinilah disebut officium nobile. Oke. Apa itu officium nobile? Adalah kedudukan, ya, terhormat, bermartabat sebagai penegak hukum di antara para penegak hukum lainnya. Oke. Peranan kita adalah salah satu penegak hukum. Kita jadi dibayar oleh negara, tidak digaji oleh negara, gitu kan? Nah, kita dalam hari ini adalah menempatkan dirinya sebagai salah satu penegak hukum dengan tadi trust, kepercayaan dibangun oleh kita dan klien. Berarti kita kan Independen. organisasi independen. Independen. Artinya penegak hukum Iya. independen. Iya. Nah, makanya pemirsa Iya. silakan disimak. Iya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke saya, boleh juga bertanya kepada Bapak Dr. TB Muhammad Asgar. Apa saja yang pemirsa alami, apa saja yang pemirsa tidak ketahui tentang hukum itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika advokat itu punya status penegak independen, Iya. tentu dia punya kebebasan yang luas, Iya. baik pikirannya, lisannya maupun tindakannya, yang luas dalam arti tidak melakukan pelanggaran hukum. Iya. Ya. Nah, setuju nggak Abang bahwa advokat itu sudah punya kebebasan itu dalam melakukan penegakan Iya. terhadap kepentingan kliennya? Iya. Nah, di dalam undang-undang advokat, ya, bahwa itu diamanatkan. Sesungguhnya kita sebagai salah satu penegak hukum lainnya itu salah satu, ya, pilar hukum itu ada 4 nah itu, ya, kepolisian, kejaksaan, dan ranah pengadilan atau hakim. Oke. Di sisi lain, gitu ya, kalau seseorang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus di dalam kriminal atau pidana itu, maka dia wajib didampingi oleh penasihat hukum. Iya. Ya, negara harus itu. Kalau nggak cacat nih, gitu kan? Oke. Cacat dia punya persangkaannya, dakwaannya maupun putusannya, gitu Oke, kan? oke. Karena itu kita harus sepakat bahwa advokat itu lebih cerdas, Lebih cerdas ya. lebih bernas, Oh. ya kan? Dari para penegak hukum lainnya. Berarti kalau advokat cerdas, Iya, orang cerdas harus melawan, oh ya, setuju itu, kan gitu. setuju. Nah, kalau dia bongkok, Ya, ya maka dia harus bongkok. ya, ya, Nah, walaupun kenyataannya Iya. pengacara kadang-kadang kalau melawan ya, dapat intervensi. ya, Nah, saya berpikir bahwa di negara-negara Eropa, ya, di negara-negara maju, ya, bahwa advokat itu diberi sebagai keistimewaan sebagai warga negara kelas 1. ya, Bahkan di negara maju, advokat itu memberikan jaminan hukum yang kuat ya, terhadap kliennya. ya, Makanya kalau di sana, kalau advokat mengatakan saya jamin, itu pasti itu ya. kepolisian maupun kejaksaan memberikan kewenangan. Kenapa di Indonesia tidak, Pak? Nah, ini belum memahami bahwa, ya, yang pertama, paradigmanya masih keliru terhadap jati diri advokat. Oke, yang keliru ini, yang Ya. masih menganggap keliru ini Ya. pemerintah gitu. Ya, bisa dikatakan demikian. Oke, 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 ya oke, kan? oke. Jadi sejak reformasi ya, Oke. maka kedudukan para penegak hukum, diantaranya salah satunya advokat, udah siap mental kita untuk direformasi. Oke. Siap nggak lembaga mitra kita, kepolisian, kejaksaan, dan juga dalam hal ini adalah pengadilan, dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat mahkamah agung. Oke. Mentalitas ini belum ada, karena masih menganggap bahwa dia adalah lembaga negara yang memang punya kekebalan masing-masing. Iya kan? Kita nggak bisa, kita harus mendobrak ya paradigma ini yang keliru, bahwa saya dengan almarhum Bang Indra itu pernah diskusi, beliau diundang oleh
Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat, sebagai perwakilan advokat di Indonesia, diundang langsung ke Gedung Putih. Dia sampaikan di Amerika itu warga negara kelas 1 yang tadi disampaikan oleh Bang Anom, minta jaminan cukup advokat. Mereka percaya, itu kan? Karena yang namanya trust itu dibangun dari kepercayaan. Nah sekarang penyidik dalam hal ini adalah punya kecurigaan terhadap advokat, ya, bahwa kita dianggap tidak menjalin kemitraan untuk menghadirkan klien itu di waktu tempat yang dibutuhkan misalnya. Nah ini keliru gitu. Harusnya sebagai penegak hukum kita, lembaga advokat atau semua membuat law firm gitu, kantor advokat, itu sudah ada list daripada semua penegak hukum bahwa ini benar-benar advokat yang handal, yang menjaga marwahnya, gitu loh. Artinya apakah cukup kita menganggap bahwa pemerintah belum memahami, Iya. atau saking memahami, Iya. atau saking memahaminya, pemerintah sendiri menganggap Iya. wajib dilemahkan. Iya. Nah, Iya. gimana itu menurut Bapak? Jadi kalau menyimak tentang ada pendapat apakah multibar, Muktibar, oke, muktibar, apakah single bar, oke, mana yang kita patut contoh? Negara Eropa, apa negara Amerika Serikat, atau negara tetangga, gitu ya. Kita menganggap perlu nggak single bar? Ini belum ada kesatuan nih di antara para pemikir atau advokat senior ini. Kan semua ini kan yang nama senior itu yang usianya di atas 60-70 senior dalam segi usia. oke. Tapi dalam sisi dia beracara kemungkinan baru dan sebagainya. Nah hal-hal begini tentunya kita harus dapat melihat yang disebut politik hukum, ya. Di semua negara itu ada politik hukum, Politik hukum. ya kan? Nah, warna politik hukum kita. Nah kalau dilihat dari sisi pandang undang-undang advokat, pemerintah dalam ini negara belum serius, Serius ya? ya kan? Oke. Yang dapat memberikan label terhadap advokat atau lembaga advokat atau organisasi advokat, dia sepatutnya ya menjadi lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat, pencari keadilan, ya, pencari keadilan, Oke. ya kan? Nah di organisasi advokat ada yang namanya lembaga bantuan hukum, Oke. melekat itu kan akses bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya uang, ya, untuk membiayai perkaranya, yang dijolimi atau yang terjolimi atau memang sengaja dijolimi. Ada mafia tanah misalnya kan, Oke. mafia kasus lainnya. Nah itu kan melibatkan juga para oknum-oknum lembaga penegak hukum. Oke. Menurut saya Ya. lahirnya advokat itu adalah sebuah perintah konstitusi Ya, negara, betul. di mana sebagai pembanding Ya, atau sebagai katakanlah kontrol daripada penegak hukum, ya, penegak hukum lain ya, ya. di bawah pengawasan pemerintah. Nah, untuk itu, karena tadi saya kaitkan Ya, peran advokat dalam politik ya, negara, ya. penting atau tidak penting, tapi kan advokat itu artinya rohnya, marwahnya dipanggil Ya, oleh negara untuk mewakili rakyat ya. dalam rangka menjamin kepentingan hukum daripada rakyat kita. Pertanyaannya adalah, apakah hadirnya advokat penting harus dipanggil, atau ketika dilihat ada ketimpangan hukum maka tak perlu dipanggil, dia hadir? Nah, menurut Abang gimana? Nah inilah makanya perlu komitmen daripada petinggi atau pengurus organisasi advokat itu untuk bersama-sama melihat permasalahan hukum itu secara komprehensif. Oke. Secara komprehensif.
Misalnya terjadi kasus yang baru-baru ini di Rempang, Rempang ya. ya kan, pinjaman online misalnya begitu, dan hal-hal kasus hukum yang masyarakat itu tanpa disadari dia menjadi korban begitu kan. Itu fungsi daripada terpanggilnya tadi sebagai advokat yang tadi cerdas, bernas, atau mohon maaf kebalikannya. Tapi tidak ada itu organisasi advokat yang datang ke Pulau Melayu untuk turun atas nama rakyat sebagai keseimbangan tuh. Betul. Makanya kan sekarang yang kami lihat, yang kami amati melalui media sosial, di Rempang itu sudah ada para advokat gitu ya, namakan advokat pembela Rempang, advokat pembela tanah rakyat sebagainya, itu kan baru parsial. Oke. Ya, seharusnya di sini pimpinan tertinggi organisasi advokat itu terpanggil ya untuk melihat kacamata hukum ini bahwa ada yang salah, betul, ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran HAM dan sebagainya itu. Ini yang tidak dipahami oleh namanya para pengurus organisasi advokat. Oke. Itulah pentingnya Ya. organisasi advokat Ya, tadi. betul. Bahwa dia harus ikut serta, ya, bukan hanya tunggu dipanggil, Ya, tetapi ketika melihat ketimpangan hukum yang ada, ya, maka pemerintah harus di warning, harus ditegur, ya, harus dinasihati, karena ini kan kumpulan orang-orang cerdas Ya. hukum tuh. betul. Nah tapi kan kita akui bahwa ketika terjadi korban pinjol, ya kan, pinjaman online, Ya, terus apa tadi kasus yang di Rempang, ya, itu kan tidak ada kesadaran kita ya, untuk katakanlah tadi meminta kepada pemerintah untuk melakukan satu hal yang sifatnya ya, menjunjung tinggi ya. perintah konstitusi. Nah, kira-kira ini kenapa gitu? Apakah ada mobil politik di dalam itu yang mengatur semua ini? Iya, kalau menurut situasi sekarang menjelang tahun politik istilahnya itu dikaitkan dengan politik keliru. Oke. Ada tahun politik pesta demokrasi itu memang amanat undang-undang pesta 5 tahun sekali. Oke. Tapi ada kasus-kasus di daerah-daerah mana, di pelosok-pelosok mana, itu harus dibuktikan secara hukum bahwa pemerintah dalam hal ini adalah negara gitu ya, dipimpin oleh seorang kepala negara, dipisahkan. Negara tidak dapat jalan kalau ada pemerintahan. Nah, pemerintahan itu harus dapat mengedepankan upaya bagaimana penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Oke. Nah, ini yang belum dipahami oleh pimpinan para organisasi advokat. Harusnya kalau ada kasus-kasus kan mereka membuat rapat, agendanya apa? Nah, contoh misalnya semua kan berada di Dewan Pimpinan Pusat, berada di pusat ibu kota. Ada namanya Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah masing-masing organisasi advokat. Dia sebagai garda terdepan di dalam melihat kacamata kasus-kasus yang menimpa masyarakat dan juga menjoli masyarakat. Itu yang perlu diapresiasi, gitu loh. Kalau nggak mampu dia menjadi ketua organisasi advokat di wilayahnya, dia mundur. Jangan menjadi, mohon maaf, hanya pajangan saja. Ketika terjadi hal-hal yang menguntungkan dirinya, maka dia terpanggil untuk menghadap, gitu ya. Dalam bahasa itu menghadap keliru juga, ya. Jangan menghadap, jangan bermohon, ya. Meminta, gitu loh, diterima kita ya sebagai advokat, di mana hal-hal begini terkait dengan penegakan hukum. Ya, kenapa penting untuk kita bahas soal kedudukan hukum advokat? Iya. Karena advokat ini kan satu sosok Ya, yang diharapkan ya, oleh masyarakat luas betul. sebagai panglima penegak hukum, Ya, sebagai sesuatu yang diharapkan untuk dapat membela kepentingan hukumnya. ya, Nah, jika advokat sendiri saja tidak mampu melindungi dirinya, ya, bagaimana ya, dia kemudian bisa melindungi kepentingan hukum daripada kliennya? ya. Nah, sehingga
yang kita takutkan terjadi krisis kepercayaan Ya. terhadap advokat. Ya. Sudah ada nggak sih seperti itu menurut Abang? Jadi gini, di dalam organisasi advokat, singkat OA, organisasi advokat yang menawi advokat itu kan ada yang namanya Dewan Etik. Dewan Etik itu menjaga kode etik. Banyak case-case gitu ya, saya nggak sebut nama gitu ya, belum lama ini ada, mohon maaf, ijazah palsu, Oke. kan? Lalu dia belum menjadi sarjana hukum, ikut pendidikan, dia mengatakan nanti sedang diurus ijazahnya. Tiba-tiba dia lulus nih menjadi advokat, tapi dia pada saat mau disumpah, mau dilantik dan disumpah oleh KPT, dia tidak menunjukkan ijazahnya. Oke. Harusnya itu yang namanya organisasi advokat langsung mengkat. Yang bersangkutan tidak sah dan belum layak menjadi advokat. Ini yang belum ditegakkan, gitu loh. Oke. Ya, contoh- Yang menegakkan itu siapa? Dan di dalam organisasi advokat kan ada namanya Kode etik. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan, Ya, kode kan? etik ya. Dia menyidangkan para advokat yang melanggar kode etik. Oke. Terutama, mohon maaf, hari ini klien bayar 1 miliar misalnya. Pagi ini tanda tangan 1 miliar dibayar untuk ongkos perkara. Tiba-tiba sore udah menghilang, dicari nih oleh klien. Oke. Tentu 1 hari 2 hari nggak jadi ketemu, dibilang kasusnya sedang diproses Oke. atau sedang mau dibela. Ini yang begini kan memalukan profesi advokat di mata masyarakat. Ya. Itu masyarakat yang mampu, yang nggak mampu misalnya. Bagaimana nih? Yang tadi katanya Bang Anom, bagaimana masyarakat percaya kalau di dalam organisasi advokat itu tidak dapat Dewan Kehormatan memecat, ya. Dan ini susahnya nih, orang yang dipecat di dalam sebuah organisasi advokat ini bisa menjadi kutu loncat di tempat lain. Perlu nggak sih negara hadir, pemerintah hadir untuk mengatur tentang organisasi advokat? Nah, makanya kan di dalam wacana terhadap amandemen Undang-Undang Advokat, di situ disebutkan ada yang namanya Dewan Kehormatan Advokat, ya, di mana itu diatur dewan ini bekerja adalah untuk mengamankan, menjaga marwah terhadap semua OA yang ada, ya, di mana kalau memang sudah dipecat dari mana keanggotaan itu, di mana organisasi nggak boleh diterima lagi, sudah degradasi dia, Oke. krisis moral gitu. Tapi kan nyatanya enggak, ya, Karena yang saya lihat ya, negara melahirkan satu aturan, ya, khususnya Undang-Undang Advokat ya, nomor 18 2003. ya, Tetapi ketika dilahirkan, itu anak itu dibiarkan, ya, ditelantarkan. ya. Nah, sepakat nggak sih? Jadi kita informasikan bahwa di saat Presiden Kawasan Indonesia Pak Indra Lubis Dana Hukum almarhum itu dengan kawan-kawan itu menghadap Komisi 3 untuk mengamandemen Undang-Undang Advokat, di mana pasal-pasal itu perlu direvisi, disempurnakan. Sampai saat ini prolegnas, ya, atau lembaga DPR, ya, masih di dalam rancangan terus, ya. Tentu kita mengerti harus ada yang namanya naskah akademik, di mana seluruh cendekiawan perguruan tinggi, para pakar itu duduk bersama membahas tentang isu-isu strategis bagaimana marwah advokat. Ini belum ada keseriusan pemerintah dalam hal ini. Belum ada. Dan juga kita di masing-masing OA ini terpecah-pecah, gitu kan? Organisasi A berdiri dengan sependapat, pecah kembar, pecah 3, pecah 4, pecah 5, pecah 6, Tapi gitu ya. pemerintah Membiarkan saja, harusnya kan diatur, Nah, itu gitu. yang saya maksud tadi, melahirkan tetapi tidak dipelihara, Itu. tidak diatur. Ya, Ya seperti kita melahirkan anak kan harus disekolahkan, iya, betul. harus diberikan pemahaman, Iya. harus diatur tentang Iya. ruang gerak dan seterusnya. Iya. Tapi ini tidak. Iya. Mengapa itu? Tidak pemerintah lakukan. Hemat saya ini kan politik hukum, gitu ya. Di mana yang namanya politik hukum itu ada keseriusan kebijakan
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Taman Negara, ini nggak serius, gitu loh. Kan kalau serius kan dipanggil semua pihak, diberikan pengertian bahwa ini diperlukan untuk menjaga nama baik para advokat yang sudah selesai, tapi dibatasi, ya. Contoh misalnya organisasi advokat sejak keluarnya undang-undang advokat kan tidak perlu berdiri lagi. Dia menjadi sebuah organisasi advokat, tapi dia tidak boleh mendidik advokat, gitu loh. Yang mendidik adalah yang diamalkan oleh undang-undang di situ. Abang sepakat nggak pinjol itu ilegal? Ya ilegal, jelas. Oh, Saya sepakat kalau ilegal. sepakat minum dulu Ya, kita. Minum terima dulu. kasih. Kalau sepakat kita minum dulu ya. Nah, minum dulu bang. Saya agak sedikit panas nih karena Ya, kita lihat masyarakat tuh penting ya, untuk memahami ini semua. Ya. Karena masyarakat sendiri kadang-kadang dia kehilangan sosok mana yang harus menjadikan rujukan. Pemerintah kita kadang-kadang mengeluarkan satu banyak aturan, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan, atau mungkin ada kurang, ya, kekurangan apa sehingga masyarakat itu sendiri sangat minim paham dengan hukum, sehingga tidak terbangun kesadaran hukum. ya, Nah, pertanyaannya adalah satu hal itu. Nah, jika pinjol itu ya, ilegal, ya, kenapa dibiarkan, Bang? ya. Yang pertama tentunya instrumen kepolisian, Oke, instrumen Ya. kepolisian ya. dan instrumen kejaksaan, Oh ya, ya kan? Dan instrumen Kementerian Informasi, Kominfo. oke. Mereka punya perangkat-perangkat canggih di dalam mendeteksi, memonitor, ya, hal terkait dengan pelanggaran. Oke, oke, oke. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, ya, itu harus ada yang namanya political will Oke. dari para penegak hukum, di mana yang tadi pinjol itu sangat meresahkan masyarakat, bahkan ada yang bunuh diri, bahkan mahasiswa itu membunuh temannya, dan juga menjadi, mohon maaf, menjadi kriminal, Ngeri ya? karena dia dikejar oleh debt collector, pinjol itu kan. Yang kedua tentunya judi online. Judi online. Ya, saya baca beberapa media gitu ya, menyimak gitu ya, bahwa ada suami menghabisi istrinya, ada pacar menghabisi pacarnya, karena dia kecanduan judi online, gitu kan. Ada nggak instrumen di advokat mengetahui itu ada kecenderungan dioperasikan oleh di luar negara jurisdiksi kita, di luar wilayah hukum kita, tapi yang menggerakkan memang dari negara-negara luar, gitu. Tapi operatornya, ya, pelaksananya adalah orang-orang kita. Tapi sesungguhnya Iya, para penegak hukum atau pemerintah tahu kan soal siapa pemain pinjol ini? saya hakul yakin saya. Aku yakin. Hakul yakin. Nah, pertanyaannya adalah, Iya, jika ini jalur saya Tita Media iya, iya, besok agak keras Iya. melawan pemerintah, iya, Kominfo mesti bisa punya hak untuk menutup akses saya. iya, Tapi kenapa ini tidak ditutup, iya, malah dibiarkan, iya, sehingga masyarakat tertimpa iya, dan jatuh korban yang terus-menerus terjadi. Satu contoh, ini fakta. iya, Ini saya sendiri yang mengalami, Bang. iya, 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 Istri saya iya, tidak pernah mengajukan aplikasi apapun. iya, Tidak pernah tahu soal pengajuan pinjaman apapun. iya, Tiba-tiba ada penagih iya, yang mengatasnamakan salah satu pinjol. iya.
datang ke rumah saya Ya. dengan sekian puluh juta. Ya. Kebetulan ada saya. Ya. Oh, saya kan Ya. istilah, saya sangat percaya dengan Ya. keluarga. Ya. Oh, saya langsung sikap keras. Ya. Saya cabut golok saya itu, parang saya, Iya. lari dia, sampai sekarang nggak balik. Iya. 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 Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa ini hanya kejadian di keluarga saya? Ya. Bagaimana kalau kejadian di masyarakat-masyarakat yang awam, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya keilmuan apa-apa untuk mengkantor semua itu? Ya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Menurut abang ini tanggung jawab siapa? Ya. Apakah perlu advokat, organisasi advokat penting untuk melakukan Ya. upaya kepada pemerintah, ya, kepada presiden lah, untuk menyampaikan itu dalam rangka tadi mengembalikan marwah kita sebagai advokat. Nah, menurut abang gimana? Jadi kembali kepada trust tadi, masyarakat kan belum mengerti atau belum memahami atau sudah mengerti atau tidak memahami misalnya, tentang fungsi advokat. Ya. Advokat itu berdiri, ya, organisasi advokat itu berdasarkan mekanisme organisasi, aturannya begitu. Tapi sisi lain tadi menyinggung tentang korban-korban berjatuhan terhadap pinjol, ya, lalu debt collector atas nama leasing dan sebagainya. Kan ada beberapa Polda gitu strict gitu ya. Dan saya salut dengan Polda Metro Jaya, kami Bung Hengki, dia sikat habis debt collector. Iya kan? Berarti kan dia tahu instrumen. Oke. Tingkat Polda, ya kan? Tapi kan di tingkat Polda maupun di Baris kan sama dia, satu komando kan. Harusnya kan instrumen ini dilihat, ini ada korban nih, ada informasi. Nah, di dalam KUHP memang yang namanya korban harus melaporkan, ya kan, ke penegak hukum, didampingi oleh seorang advokat. Kalau nggak direspon berarti ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang kalau ngelapor, Ya. penegak hukum bilang nggak cukup bukti, Bang. Nah, Begitu. itu makanya. Nah, makanya begini, Bang. Ya. Saya ilustrasi sedikit. Ya. Jatuh korban karena ada pelaku. Ya. Ya. Kan seperti itu. Ya. Tentu yang harus ditindak, diamankan lebih dulu adalah pelaku. Ya. Ya. Setuju. Nah, jadi nggak usah nunggu korban yang datang melapor. Ya. Kan harusnya pemerintah lakukan penyisiran terhadap pelaku-pelaku itu. Ya. Nah, supaya meminimalisir tidak terjadi itu. Nah, tapi ini kan kita patut duga ya, ada pembiaran yang secara luas, Ya. 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 sehingga ada cara lain untuk menyiksa masyarakat. Nah, maka dari itu penting hadir advokat melalui organisasinya untuk membela kepentingan masyarakat tanpa harus dipanggil melalui surat kuasa. Kan harus penting. Itulah konstitusi memberikan ruang untuk berkumpul dan berserikat terhadap para advokat-advokat agar dapat menjadi sebuah bundaran yang besar dalam rangka ikut serta membangun stabilitas nasional, kesejahteraan, keamanan, hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, apakah pemerintah perlu berbenah diri? Kalau saya rasa banyak pakar-pakar hukum kita toh, ahli-ahli hukum kita, luar biasa. Saya pikir tidak mungkin kita tidak bisa merubah warna negara kita yang
yang notabene negara hukum menjadi negara yang betul-betul memberikan rasa keadilan sosial yang sesungguhnya. Nah, apakah kita terbelenggu di dalam undang-undang yang dibuat atau kebijakan? Ini pertanyaan yang agak saya menggelitik. Kita kelemahannya di mana itu, Pak? Kelemahan kita adalah OA ini atau penasihat advokat itu dia terlena dengan hal-hal yang sifatnya menganggap ini penting, ini nggak penting. Ini penting, Ini penting, ini nggak penting. ini nggak penting. Oke, Ya. oke. Nah, dalam hal ini tidak bisa mengatakan ini penting, ini nggak penting. Oke. Hukum kalau sudah melanda atau menimpa masyarakat sudah resah, korbannya adalah bunuh diri, ya, stres dan sebagainya, itu sudah tanda-tanda bahwa patologi sosial atau penyakit masyarakat salah satunya itu harus dibasmi. Siapa yang membasmi itu? Para penegak hukum. Para penegak hukum. Kalau yang disebutkan tadi, anggaran APBN untuk kepolisian, APBN untuk kejaksaan, APBN untuk para hakim, ya kan? Itu kan slotnya sudah besar, ya. Oke. Slot kita advokat nggak ada dari anggaran APBN maupun APBD. Seharusnya mereka dengan punya slot-slot itu ada disisihkan perkara atau uang-uang untuk ongkos transportasi para advokat. Nah, justru karena nggak ada anggaran itulah harusnya advokat independen. Nah, Ya kan, tidak boleh betul. patuh kepada Ya, siapa di atasnya yang ya, merasa jadi juragan. Betul, Nah, betul. tapi kan justru jangankan dibayar pakai APBN, nggak dibayar pun advokat bongkok kok. ya, Kan itu persoalannya. betul. Setuju. Nah, maka terkait pinjol tadi saya kembali ke Ya. sana. Jadi pemirsa, kostum yang kami sangat muliakan, tentu kesimpulan yang kita lihat tadi dari diskusi kita dengan pakar hukum kita, Dr. Tubagus Muhammad Ali Asgar, saya dapat memetik satu petikan bahwa kalau bisa masyarakat jangan sampai melayani rayuan atau promosi-promosi yang sifatnya tadi pinjaman online. Karena sesungguhnya tadi dalam kacamata hukum, dalam real hukum, Ya, pinjaman itu bersifat ilegal. ilegal. Nah, apakah leasing ilegal? Ilegal. Ilegal juga. Ya, leasing ya, Oke. pemberi jaminan fidusia itu. Nah, Kalau dia memberikan secara benar, maka harus ada izin, oke. ya kan? Izin kan, misalnya lembaga keuangan, terutama lembaga tentang leasing tadi. Kan banyak tuh, ya kan? Cek and recheck ke Kementerian Keuangan. Bener nggak dia ada izin? Oke. Kadang-kadang masyarakat enggak. Dia lihat ini murah, lihat kan motor di mana-mana bertumbuh, mobil mana bertumbuh, itu kan mudahnya orang memberikan garansi terhadap pinjaman itu, padahal itu mengikat, begitu ya. Oke. Dan itu sangat menarik, ya. Contoh debt collector atas perintah leasing, perusahaan leasing, maka dia mengejar yang disebut mata elang. Dilihat, Oke. ya kan? Kenapa nggak ciptakan juga mata elang di dalam rangka pinjol? Oke. Iya kan? Nah, tadi di muka saya sampaikan, tolong dong Kominfo, dia punya regulasi, ya. Dia sebagai pemberi izin, ya, terhadap slot-slot lembaga penyiaran publik, baik lembaga penyiaran publik yang swasta atau dan publik dari pemerintah. RRI, TVRI kan dari pemerintah. Ada yang namanya lembaga penyiaran swasta, radio maupun televisi, termasuk Tirta ini. Diberikan slot nih, pemahaman. Kira-kira durasinya menarik tentang hukum pinjol, hukum leasing, ya, hukum apapun begitu kan, sehingga masyarakat cerdas. Jadi nggak ada pembiaran. Karena apa?
menyinggung tentang APBN, udah berapa itu negara menganggarkan terhadap untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Itu nggak terjadi. Izin Bang, Gitu loh. di dalam acuan Undang-Undang Perdata Ya, 1320 ya, ya, para pihak yang membangun kesepakatan ya, atau MOU ya, tentu harus berkedudukan hukum yang sama. Terus kemudian harus mentandatangani ya, dengan waktu dan tempat yang sama. ya, Contoh begitu. ya, Harus cakap, ya, harus paham ya, semua pihak, kedua belah pihak yang terlibat. Nah, kadang-kadang kita duga kreditur ya, itu kan kadang-kadang tanda tangan kosong. ya, Kemudian dia tanda tangan sendiri, ya, dia tidak lagi tahu apa yang dikurangi, apa yang ditambahkan. ya. Sepakat. Legal nggak sih? Jadi kalau merujuk kepada keperdataan 1320, orang-orang atau para kesepakatan ini dibuat para pihak tidak boleh ya, melanggar hukum, tidak boleh ilegal disebut itu. Contoh misalnya di situ ada ilegal tentang perjudian, kan melanggar kan kesepakatan kerjasama membuat perusahaan perjudian, melanggar nggak? Oke. Melanggar kan? Oke. Contoh lagi fidusia tadi tentang leasing. Saya sering kritik kepada perusahaan-perusahaan leasing. Oke. Kenapa Anda membuat notis atau catatan kecil, hurufnya nggak kebaca? Sengaja atau disengajakan? Oke. Ini pembodohan. Oke. Seharusnya dia dibaca dulu. Nah, seharusnya Ya, kreditur harus bagaimana? seharusnya dibersikap. Jangan mentang-mentang dia dikejar deadline, jangan-jangan dia sudah tergiur dengan mulut manis, dengan janji manis, tapi dia menjebak, ya kan? Dia ingin gagah-gagahan, pakai motor baru, mobil baru, rumah baru, dan sebagainya, kan? Jangan istri baru ya, ya kan? Oke. Ini harus, yang tadi saya sampaikan tadi, harus ada persamaan. Dibaca dong hak-hak antara para pihak. Nah, jika masyarakat menolak, Ya, oke lah. Ini pemahaman sudah tahu ya, dari kostum nih, ya, bahwa besok kalau disuruh tanda tangan sepihak dia nggak mau. ya, Gua harus paham dulu. ya, Contoh begitu. ya, Nah, itu pemirsa. ya, Tapi pihak leasing nanti tidak menyetujui. ya. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Jadi masyarakat sendiri harus dapat mengamankan dirinya dari jebakan-jebakan itu. Memang targeting daripada pemasar atau tenaga pemasaran daripada perusahaan-perusahaan leasing itu, dia menjaring sebanyak-banyaknya. Terutama, mohon maaf, orang-orang yang buta hukum. Berarti Gitu. kan di negara kita ini mempunyai persamaan hak di mata hukum. Ya. Ya. Mimpi kali di mana? Mimpi nggak itu, Pak? Dreaming. Pemirsa, ini kita bincang-bincang yang sangat santai, Iya. tapi mengandung makna, ya, mengandung arti yang penting kali untuk kita pahami supaya jadi bekal Iya. masyarakat luas untuk tadi jika tidak ada yang melindungi kita, Iya. maka kita harus melindungi diri Diri. kita sendiri. Betul. Ya, karena banyak sekali yang kita lihat ada aneka ragam, Iya. ya, keinginan orang mengambil kesempatan Iya. dalam kebodohan. Iya. Betul. Kan itu tuh. Iya. Makanya saya berpikir bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan, ya. Iya. Tapi seringkali dikalahkan. Iya. Tidak bisa dikalahkan, tapi seringkali disalahkan. Iya. Sebab tadi ada unsur ketidakpahaman kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Nah, itu yang dimaksud mungkin oleh pakar kita yang ganteng ini, ya,
Jadi beliau di samping Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, beliau juga adalah Direktur Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional. Wah, ini universitas saya rasa tertua di Indonesia. Betul. Makanya saya pikir Bang penting panggil kostum ke sini. Ya. Kenapa kostum panggil Abang? Ya. Wih, Direktur Bantuan Hukum. Ya. Nah, penting untuk kita berikan bantuan hukum, ya, Ya. membuka wawasan para pemirsa semua di media Tirta, Ya. ya, yang sekarang sedang menyaksikan live streaming, ya, Ya. untuk supaya kita tidak membawa lampu ketika jalan siang hari. Ya. Dan kebanyakan adalah ketika kita tidak memahami hukum, jalan malam hari Ya. nggak bawa lampu, tapi Ya. jalan malam hari tidak bawa lampu, Ya. tapi jalan siang hari bawa lampu. Ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk itu saya memikirkan sedikit pentingnya kita sebagai advokat tadi, sebagai praktisi, kita membangun kekuatan. Kita harus membangun satu wadah yang besar untuk sebagai pemantau yang baik, sebagai katakanlah alat tegur yang baik kepada penegak hukum mana saja, agar tercipta tadi stabilitas hukum. Itulah penting sesuai dengan amanat konstitusi tadi di dalam undang-undang advokat. Saya sepakat jika undang-undang advokat itu berwadah tunggal, walaupun kenyataannya itu multibar. Karena ketakutan mungkin kelompok yang berkepentingan, kalau single bar itu kan nanti tahu-taunya Bang Asgar besok bisa calon presiden tuh, kalau sudah kuat. Nah, untuk itu dari apa yang kita bahas, apa sih kesimpulan Abang dalam hal ini? Dan apa pesan-pesan Abang kepada para pemirsa kostum di media Tirta untuk bagaimana cara kita menjaga dari hal-hal yang kemungkinan tadi kita terpleset di dalam licinnya. Merapikan dirinya, lalu bagaimana merapikan dirinya dalam hal kostum tadi, ya kan, kostum konsultasi hukum kan. Oke. Nah, kostum ini kostum jati diri kita nih, berpakaian, menambah wawasan tadi, penting ini, karena namanya hukum itu dia dinamik, perkembangan regulasi hukum tuh harus dibaca oleh semua. Ya, karena kostum ini hadir Bang Siap. sebenarnya. Ada alat kita untuk kita menyuguhkan Ya. kepada masyarakat luas dalam rangka tadi melakukan pemahaman, Ya. atau dengan cara ini kita bisa melakukan interaktif dengan Ya. masyarakat terkait daripada Ya. penegakan hukum yang ada. Ya. Jadi kami menganggap penting dan perlu bahwa acara-acara seperti ini Ya. akan menambah wawasan dan membangun rasa ideologi kita yang Ya. kuat, rasa nasionalis kita yang kuat, Ya. supaya hukum itu tidak kita hanya bicara angka, Betul. tapi hukum itu marwahnya tak ternilai. Nah, karena penting bahwa lahirnya negara ini karena rakyat. Ya. Lahirnya konstitusi negara
karena adanya satu kekuasaan mutlak yang dipegang oleh rakyat sebagai suara Tuhan. Nah, untuk itu saya menilai bahwa rakyat Indonesia agar bisa terbangun rasa kesadaran hukumnya, penting dia memahami hukum. Makanya tadi patut kami duga bahwa ketika kita melahirkan sesuatu, maka perlu dipelihara. Nah, satu hal sebelum kita break, Bang, karena nanti sesi kedua kita harus membacakan komentar-komentar dari pemirsa kita yang sahabat-sahabat kostum kita ya, yang betul-betul antusias tuh. Nanti bisa bertanya kepada abang apa atau komentar apa ya. Satu aja pertanyaan yang sangat ini jitu buat saya. Relevan gak, Bang, hukuman mati itu diberlakukan di Indonesia? Sementara kita menjunjung tinggi hak. Karena ada Komnas HAM yang dibayar oleh negara melalui APBN. Nah, gimana Pak? Ayo coba ini. Jadi merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan tahun 2022, 1 Januari itu mulai berlaku, 3 tahun berlaku ya, nanti KUHP yang baru. Oke. Ya kan? Kan kami salah satu organisasi Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminal. Oke. Salah satu penggagas yang membuat terbitnya KUHP yang baru. Oke. Di dalam pasal tentang sanksi ya terhadap kejahatan ya, yang bermuatan sangat melanggar HAM. Membunuh orang melanggar HAM enggak? Melanggar HAM kan? Sanksinya juga harus sama-sama mengedepankan HAM, kan begitu? Oke. Undang-undang tentang saksi itu di bawah KUHP itu hukuman mati ya, dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup. Oke. Bila mana di dalam pelaksanaan hukuman, di dalam masa-masa dia di Hotel Prodeo, itu dia di lembaga pemasarakatan dia berbuat baik, maka dapat berubah. Walaupun tadi Ada ketika dalam menjalankan hukuman banyak diskon ya. ya banyak diskon kan, ya, kan? Banyak diskon, obral diskon gitu kan, Ya, pesanan. pesanan gitu kan. It's okay. It's okay. Ini menarik nih. Jadi bagaimana Indonesia ini kan negara yang dibangun atas bukan kekuasaan, Bukan kekuasaan. tapi dibangun berdasarkan hukum. Oke. Masta or Rechtsstaat, Oke. ya kan? Di dalam negara hukum, Rechtsstaat, ya, bukan Maksstaat, kekuasaan itu. Maka dibangun pula analogi instrumen terhadap masyarakat-masyarakat, terutama sanksi-sanksi hukumnya itu. Setuju atau tidak hukuman mati? Oke. Ya kan? Kalau saya katakan, kalau dia disebut extraordinary, kejahatan yang struktur, sistematis, sudah ada perencanaan di pasal 55 yang kita undang pertama, maka sah-sah saja hukuman mati. Walaupun ada beberapa kasus. Ada beberapa case terhadap diskon-diskon itu. Ada beberapa kasus kita nggak Iya. mau nyebut. Iya. Ada beberapa kasus sudah terbukti Iya. secara Sah dan meyakinkan. terbangun, Iya. terencana, Iya. sistematis, Iya. dan meyakinkan. Iya. Tapi ada tingkat langit di atas Langit. memberikan hujan yang Iya. sejuk. Sehingga tidak jadi hukuman mati kan begitu. ini gimana ini ini? Iya, jadi gini, ini kan melekat terhadap
tergantung mereka. Enggak, jaksa itu bukan wajib, Oke, tapi punya hak punya hak. di dalam istilahnya dia ke tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat tiga, banding, kasasi, PK. Hak itu, tapi haknya itu patut diduga digunakan nggak? Trust ini masyarakat. Tadi kita menyinggung tentang case-case yang tadi di hukuman mati disetujui di tingkat pertama, dieliminir di tingkat atas, ya, kasasi. Oke Pak, Itu loh. seru saya lihat ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ya. Karena nanti kita sesi kedua akan melanjutkan dan nanti semua komentar, semua pertanyaan nanti kemudian sesi kedua akan kami kembali bersama pembicara kita, orangnya elegan, wawasan luas, pakar hukum, ya. Kita kembali nanti dalam waktu yang kita tentukan bersama kostum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.